Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Materi mata kuliah basis data kali ini adalah mengenai data referensial. Baik, apa itu data referensial? Referensi data. Pertama, perlu difahami bahwasanya definisi dari basis data adalah sekumpulan data yang saling berelasi. Di sini digambarkan dalam diagram terlihat bagaimana sekumpulan data yang tersimpan dalam sebuah basis data terdiri dari data-data yang saling berelasi. Contohnya adalah mata kuliah atau mata pelajaran itu terhubung ke kelas karena pada sebuah kelas mempelajari mata kuliah. Kemudian ada guru, dosen terhubung juga ke kelas karena guru atau dosen tersebut mengajar di kelas. Kemudian ada siswa atau mahasiswa mengontrak enrollment, mengontrak kelas. Karena siswa atau mahasiswanya mengambil kelasnya, mengontrak kelasnya. Dan dalam pengontrakan itu ada absennya, ya. Karena setelah dikontrak, kemudian terjadi proses belajar mengajar, ada pertemuan yang terjadi pada proses belajar mengajar. Nah, satu lagi misalnya ada data siswa, setiap siswa itu memiliki akun ya yang digunakan untuk login. Nah, jadi di sini pada diagram yang tampil di sini secara konsep menggambarkan bagaimana data-data itu saling berelasi dalam sebuah basis data. Ya, kita asumsikan ini adalah basis data sekolah atau universitas atau perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan data referensial tersebut ke dalam basis data, model relasional. Nah, dalam model basis data relasional, ya, cara menghubungkannya adalah dengan menggunakan primary key. Ya, primary key digunakan untuk mendefinisikan keterhubungan antar tabel. Primary key tersebut muncul di tabel lain menjadi foreign key pada tabel tersebut. Pada contohnya, di sini ada mata kuliah atau pelajaran, kemudian ada course ya, kemudian ada course ID di sini. Course ID ini adalah sebuah primary key pada tabel course ya. Kemudian pada tabel kelas ada sebuah course yang terhubung ke course ID di tabel course. Sehingga course ID yang muncul di tabel kelas ini disebut sebagai foreign key. Jadi primary key dari tabel course yang muncul di tabel kelas, maka di tabel kelas dia bertindak sebagai foreign key. Seperti itulah mengimplementasikan hubungan antara course, tabel course dan tabel kelas. Demikian juga jika ada tabel guru, teacher, di sini ada teacher ID, ya, primary key-nya. Muncul di sini teacher, ya, foreign key, yang mengacu kepada tadi teacher ID, maka foreign key teacher ID milik dari tabel teacher atau tabel guru atau tabel dosen ini menjadi foreign key di tabel kelas. Seperti itulah mengimplementasikan ya data referensial, data yang berhubungan antara teacher dan kelas, guru dan kelas. Nah, secara umum keterhubungan pada basis data relasional itu adalah one to one dan one to many. Contoh di sini ada one to one, hubungan antara tabel data siswa atau mahasiswa ke akunnya.
Jadi logiknya, konsepnya yang ingin digambarkan pada diagram yang ini, student ke akun, ya, siswa ke akunnya, adalah setiap student memiliki satu akun yang digunakan untuk login. Dan akun tersebut mewakili satu siswa, satu student saja. Maka ini contoh dari relationship satu ke satu atau one to one. Ya, student ID-nya primary key, muncul kemudian student ID di akun, maka student ID di akun ini adalah foreign key yang bereferensi ke student ID di tabel student. Contoh yang lain yang one to many adalah teacher dan kelas yang sudah dibahas tadi pada slide sebelumnya. Teacher ID muncul di kelas, ya, ini teacher, di mana satu teacher, satu guru dapat mengajar banyak kelas, mengajar di banyak kelas, sedangkan satu kelas hanya diajar oleh satu teacher, satu guru. Ini contoh one to many, relationship one to many. Oke, walaupun dalam permodelan relasional, relationship direpresentasikan dalam bentuk one to one dan one to many, pada dunia nyata ada hubungan relationship yang disebut many to many. Ada satu ke satu, ada satu ke banyak, ternyata ada banyak ke banyak. Akan tetapi, konsep relationship many to many, keterhubungan banyak ke banyak ini tidak bisa diimplementasikan langsung dalam permodelan relasional, ya, kecuali dengan menambahkan satu buah tabel yang di dalamnya ada kunci dari dua entitas atau dua tabel yang berelasi. Contoh di sini, ya, kelas dengan student, dengan siswa, kelas dengan siswa atau mahasiswa. Secara konsep, kelas dengan mahasiswa atau siswa memiliki hubungan di mana siswa mengambil kelas atau kelas diambil siswa. Satu kelas akan diambil oleh banyak siswa, one to many. Sebaliknya juga, satu siswa akan mengambil banyak kelas, one to many. Dari kanan kiri, maka kedua-duanya disebut many to many. Sekali lagi, satu kelas diambil oleh banyak mahasiswa, siswa A, siswa B, siswa C, dan satu siswa bisa mengambil banyak kelas, ya. Siswa A mengambil kelas matematika, siswa A mengambil kelas bahasa, siswa A mengambil kelas bahasa Inggris, dan seterusnya. Oke, nah, bagaimana caranya? Karena many to many ini tidak bisa diimplementasikan dalam basis data relasional. Maka caranya adalah tadi membuat sebuah tabel. Nah, ini tabel enrollment tadi, kontrak. Ya, jadi one to many menjadi dua buah relationship one to many, di mana di tengahnya ada tabel atau entitas baru, dan entitas baru ini memiliki kunci, lihat, kunci komposit gabungan, komposisi yang terdiri dari kelas ID diambil dari entitas kelas atau tabel kelas, dan student ID yang diambil yang bereferensi ke tabel atau entitas student ID. Seperti ini caranya mengimplementasikan relationship many to many pada basis data permodelan relasional. Baik, berikutnya kita akan coba mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan data referensial, ya. Kita akan buat database dengan nama school, ya, sebuah database baru. Create database school. Baik, kemudian kita aktifkan use school. Nah,
Kemudian kita akan buat tabel course seperti tadi. Create table course. Course ID in, tidak boleh null, auto increment, ya, otomatis nilainya diberi otomatis naik. Kemudian course name varchar 10. Oke, kita ini in kreditnya not null, default null. Kemudian jadikan course ID sebagai primary key. Course ID. Baik, kita lanjutkan tabel berikutnya, teacher. Kolom pertama teacher ID, in, not null, auto increment. Kemudian nama teachernya, kita buat varchar. Kemudian gender, kita gunakan enum, mf, m, atau f. Default null. Kemudian font varchar 15, not null. Kemudian email varchar 25, not null. Kemudian primary key, kita sebutkan primary key-nya adalah teacher ID. Baik, ada berikutnya constraint. Baik, seperti seperti yang digambarkan di diagram. AK PHT. Oke. Alternate key, ya. Kunci alternatif. Kita jadikan kunci jadi ada kunci selain kunci primary, ya, unique untuk PON. Ya, kita ketahui bahwasanya nomor PON, nomor telepon antara satu guru dengan guru yang lain mestinya beda, ya, nggak boleh ada yang sama. Jadi di sini nilai PON tidak boleh ada yang sama antara satu guru dengan guru yang lain, satu instant entity dengan instant entity yang lain. Oke, selain PON, email juga, email teacher bersifat unique. Oke, email. Nah, baik. Nah, setelah itu kita buat kelas. Create table class. In, not null, okay, auto increment, class name varchar 10, not null, course in, not null, default null, teacher, okay, in, not null, default null. Nah, course dan teacher ini seperti yang sudah digambarkan di diagram tadi adalah foreign key pada tabel kelas. Akan tetapi dia bereferensi ke primary key di masing-masing tabel. Course, kolom course bereferensi ke course ID di tabel course. Karena course ID juga adalah integer, maka foreign key-nya juga harus dibuat integer. Teacher di sini adalah foreign key yang bereferensi ke teacher ID di tabel teacher. Karena teacher ID adalah integer, maka teacher di sini, kolom teacher di sini juga integer. Dalam hubungan primary key dan foreign key, keduanya harus memiliki domain yang sama.
Ya, antara primary key dan foreign key harus memiliki domain yang sama. Ya, sudah kita bahas mengenai domain, data domain. Lanjutkan. Schedule. Boleh. Varchar 10. Kemudian primary key-nya adalah class ID. Oke. Udah berhasil dibuat tabel ketiga, tabel kelas. Jadi sudah kita buat, kita tampilkan, show tables. Kita memiliki tabel kelas, tabel course, dan tabel teacher pada database school. Baik, berikutnya kita akan memasukkan beberapa data ke tabel teacher, course, dan kelas. Baik, pertama teacher, ada 3 buah data. Insert to teacher, teacher name, oke. Sebutkan kolomnya ya. Gender, phone, email. Oke, hanya 4 kolom saja yang akan diisi. Values, kita masuk. Oke. Kita sebutkan satu-satu. Pertama bill. Nah, untuk teacher name, kemudian M, gendernya, kemudian phone, (08086701), kemudian emailnya, billmain, Gmail misalnya. Oke, ini data pertama. Kita masih melanjutkan dengan data yang kedua, record yang kedua. Kasih koma. Kemudian lanjutkan dengan Sarah, female. Kemudian nomor teleponnya. Emailnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita beri koma karena masih ada satu baris data lagi. Peter. Baik, ini datanya udah selesai 3 baris, kita tutup dengan semikolon, titik koma, akar dieksekusi. Baik, ya, query-nya berhasil dieksekusi dengan benar. Oke, berikutnya adalah course. Kita masukkan ke tabel course, insert into course. Oke, nama tabelnya course. 2 kolom saja, course name dan credit. Oke, course name dan credit. Values, nilainya. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Data pertama algebra 101. Ya, kreditnya 3. Baik, yang 3 tidak perlu menggunakan petik karena kolom kredit tadi tipe datanya adalah integer. Oke. Kemudian koma, oke, ini baris kedua, nggak harus turun ke bawah, kita bisa nyambung. Biology 101, ketik, oke, ini kolom course name-nya, kreditnya 3. Oke, kemudian fisik 01, kreditnya 4. Oke, koma lagi, kita lanjutkan ke bawah ya. Sudah, ini data ketiga, kita lanjutkan dengan data yang keempat. History, sejarah, kreditnya 2. Kemudian data yang kelima, arsitektur. Oke, kreditnya 4. Baik, ada 5 data, 1, 2, 3, 4. Algebra, biologi, fisik 101, histori, arsitektur. Kita eksekusi. Baik, 5 data berhasil dimasukkan ke tabel course. Lanjutkan dengan tabel terakhir, insert into class. Oke, 3 kolom yang disebutkan, class name, course, teacher. 3 kolom. Ini harus benar ya penyebutannya ya.
Baik, values. Kalau kita lihat contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 data. Oke, terus saja 1A, ALG 101, ini class name ya. Kemudian course-nya 1, teacher-nya 2. Oke. Nilainya 1, nilai bukan course-nya ada 1, teacher-nya adalah 2 teacher bukan. Ya, itu kode dari teacher-nya. Masih ingat tadi siapa yang menjadi teacher ID-nya? Kita akan coba tampilkan. Oke, data kedua 1A bio 101, course-nya 2, teacher-nya 3 ya. Kemudian 1B bio 101, course-nya 2, teacher-nya 3. Oke, kombinasi yang sama dengan bio 1A, ini 1B ya. Kemudian 1B his 4, course-nya 4, teacher-nya 3. Kemudian data yang kelima 2A alt 201. Oke. Course-nya 6 dan teacher-nya 4. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Kita coba eksekusi dan berhasil di-entry-kan. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana data itu bereferensi. Baik, pertama-tama saya coba untuk mencilkan datanya. Oke, sebelumnya kita coba dari masing-masing tabel, tampilkan datanya, select bintang from teacher. Oke. Tampilan jelek ya, kita ganti dengan misalnya slash G. Nah, oke. Kalau menggunakan backslash G, tampilannya seperti ini. Baris ke satu ini, Bill, lihat teacher ID-nya 1, teacher ID 2 Sarah, baris kedua, teacher ID ketiga adalah Peter. Seperti data 1, 2, 3 tidak kita masukkan karena ini auto increment. Jadi secara otomatis auto increment. Ingat 1 Bill, 2 Sarah, 3 Peter. Oke, itu data dari teacher-nya, tabel teacher yang sudah kita entry-kan. Berikutnya coba course. Oke. Kita melihat di sini ada 5 baris course-nya, algebra 1, biologi 2, yang 3 fisik 101, 4 history, 5 arsitektur. Ya, ada 5 baris. Ya, kita menggunakan backslash G. Nah, yang terakhir kelas. Ada, kalau nggak salah tadi ada 5. Ya, ada 5 kelas juga, 5 row, 5 baris dari datanya. Saya ke algoritma 1A, 1A biologi, nomornya 1B biologi, nomor 4 1B history, 5 2A algoritma 201. Baik. Nah, sekarang mari kita menggunakan select. Ya, di sini perintahnya. Ya, walaupun cukup panjang, sebenarnya ada polanya. Bisa kita lihat polanya. Select. Oke. Perhatikan. Biasanya select bintang. Sekarang kita sebutkan. Lihat. Class name. Teacher name. Phone. Email. From. Oke. Perhatikan dulu. Class name, teacher name, phone, email. Class name itu ada di tabel kelas. Tapi teacher name, phone, dan email itu ada di tabel teacher. Jadi disebutkan di sini from class, karena kita butuh 2 tabel, ya. Class name berasal dari tabel kelas, kolom class name berasal dari tabel kelas, sedangkan teacher name, phone, dan email didatangkan dari tabel teacher. Oke, from class, teacher. Baik. Kemudian menggunakan clause where kita membuat hubungan, kita akan menyatakan hubungan primary key dan foreign key. Oke, ini dia referensial datanya, contoh referensial datanya. Yang mana itu? Oke, lihat di sini di tabel kelas teacher,
Oke, maksudnya adalah tabel kelas kolom teacher. Oke, ini foreign key-nya kalau masih ingat gambarnya ya, diagram tadi. Kemudian sama dengan tabel teacher yang kolom teacher ID. Oke? Jadi maksudnya di mana kolom teacher pada tabel kelas itu nilainya sama dengan kolom teacher ID pada tabel teacher. Ya, kelas titik teacher adalah foreign key-nya. Teacher titik teacher ID adalah primary key-nya. Kelas titik teacher adalah foreign key-nya, teacher titik teacher ID adalah primary key-nya. Oke, dibuat di klausa where. Eksekusi. Nah, lihat. Sehingga tampil di sini class name, teacher name, phone dengan email. Walaupun tidak ada tabel yang seperti ini, tapi kita bisa bangun tabel seperti ini, ya tabel turunan seperti ini dari dua buah tabel dengan kita nyatakan yang mana hubungan primary key dan foreign key-nya. Kelas teacher adalah foreign key sama dengan teacher titik teacher ID yang bertindak sebagai primary key-nya. Oke, ini contoh data referensial. Oke, kita buat satu lagi. Di situ ada contoh menghubungkan antara kelas dengan course. Oke, select class name, course name, credit. Baik. Oke, class name tetap dari kelas, tapi course name dan credit dari tabel course. From class, course. Baik. Kemudian sekali lagi kita sebutkan yang mana primary key-nya dan foreign key-nya. Yang mana foreign key-nya, mana primary key-nya. Di mana foreign key di kelas titik course nilainya sama dengan nilai di course titik course ID. Eksekusi, lihat dapat datanya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Demikian perkuliahan kita. Terima kasih.